ketuk pintu satu-satu. Kalau rumahnya berjauhan ya ini resikonya susah ya kan, paling bisa nelpon. Nabi kadang-kadang bertanya kepada istrinya, seperti cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya kepada mereka, hal indakum syai'? Lihat pertanyaan Nabi, subhanallah, lihat pertanyaannya. Hal indakum syai'? Apa kamu punya sesuatu? Ngerti maksudnya? Apaan? Nanya sarapan. Nabi tidak nanya ada makanan enggak, ada sesuatu enggak? Sesuatu. Dalam bahasa Arab kata syai' nakirah pula. Nakirah itu tidak definitif, tidak ada alif lam nakirahnya. Syai' nakirah, sepele, sesuatu yang sepele, apa sajalah, apa saja. Karena syai' itu sesuatu yang tidak definitif, tidak definitif. Jadi apa saja, sepele. Kadang-kadang Aisyah pernah bercerita, Ummu Salamah pernah bercerita, kadang-kadang mereka mengatakan nggak ada ya Rasulullah. Rumah Nabi nggak punya makanan pagi hari. Manusia terbaik itu nggak punya makanan. Kadang-kadang istri yang jawab tidak ada ya Rasulullah. Kalau tidak ada, Nabi bilang, idzan ana shaim, saya puasa. Jadi begitu Bapak Ibu, tolong urusan makan disederhanakan. Ada ya dimakan, nggak ada ya puasa, selesai gitu loh. Hari ini gara-gara budaya kuliner, makan menjadi rumit buat keluarga muslim. Bukan sekedar apa menunya, tapi bagaimana cara menyajikannya. Ada Bapak Ibu tahu? Ada sebuah rumah makan, karena kita udah bosen dengan makan cara biasa, itu makan di sampingnya singa. Betulan. Tapi singa itu tutup pakai kaca tebal gitu, makan di samping singa, Pak. Ini ruang makannya itu singa. Kita sudah aneh cara kita makan, Pak. Akhirnya di kita ini makan kalau nggak gitu nggak ada nikmatnya. Apalagi menunya udah macam-macam menunya. Mari kita sederhanakan cara makan kita, Pak. Saya khawatir, Pak. Jadi jangan keluarga muslim tidak boleh mewajibkan kuliner. Sekali waktu boleh. Kuliner wajib tidak ada itu. Karena itu akan mendidik anak-anak Anda, membuat makan itu menjadi rumit. Padahal makan tuh oleh Nabi disederhanakan. Ada saya makan, nggak ada yang nggak makan. Puasa ya puasa. Bahkan Nabi mengatakan hal indakum syai', kata syai' sederhana aja, nggak ada ya sudah. Lihat. Jadi mohon ditiadakan kuliner, Pak. Oh ini PR besar. Hari ini kita mewajibkan, sampai bapaknya kalau saking sibuknya, dia punya kewajiban kuliner setiap minggu sekali keluar sama anaknya. Begitu dia sibuk gak sempat keluar, dia minta maaf. Aduh maaf ya ayah, pekan ini sibuk sekali, mohon maaf gak sempat keluar makan sama kalian. Siapa yang mewajibkan? Tak ada, Pak. Kalau alasannya ini untuk komunikasi, komunikasi Anda bisa dengan cara apapun hari ini. SMS komunikasi, telepon komunikasi, email komunikasi, ketemu komunikasi, di rumah komunikasi, di jalan komunikasi, ngantar sekolah komunikasi. Jadi masalah kita ini sebenarnya bukan itu alasan aja itu, Pak. Itu hanya alasan. Jadi boleh silakan makan di luar dengan keluarga, masya Allah, jalin erat dan hangatnya rumah tangga. Tapi dalam Islam itu bukan sesuatu yang penting. Dia tidak penting. Suatu hari Rasul datang ke rumah istrinya. Kali ini Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita. Begitu datang, Rasulullah SAW ditawari kali ini bukan. Nabi SAW ketika itu juga bertanya, hal indakum syai', apa ada sesuatu? Ternyata kata Aisyah, ya Rasulullah, uhdiyalana his. Kita dikasih hadiah oleh seorang sahabat itu his. His itu makanan, korma dicampur dengan tepung dengan apa, jadi his. Enak makanannya. Ya, kalau ke Mekah, Madinah, Bapak Ibu bisa tahu. His. Dan his itu termasuk makanan kesukaan Nabi SAW. Tuh, Pak. Sampai makanan yang Nabi sukai itu masya Allah gizinya, Pak. Anda tahu daging kambing? Ya, Nabi bagian mana yang paling Nabi suka? Al-katif, katif. Nah, katif. Di apa namanya nih? Lengan bagian atas. Di sini ada ahli daging nggak di sini? Tanyakan pada ahli daging, Pak. Apa hebatnya daging di bagian itu dibanding bagian yang lain? Subhanallah. Jadi yang disukai Nabi pun bukan sederhana, ya. Rasulullah SAW
ketika mendengarkan kalimat Aisyah, ya Rasulullah, kita dikasih hadiah his, dan his itu aku simpan untukmu. Karena Aisyah tahu ini kesukaan suaminya. Nabi SAW mengatakan, yaudah sini, bawa sini, padahal tadi saya sudah niat puasa. Nabi batalkan puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan, kecuali ada udzur syar'i, yang betul syar'i. Tapi puasa sunnah boleh dibatalkan untuk hal yang lebih penting, yang wajib. Nabi SAW mengatakan, saya dibatalkan puasa, sini saya makan. Ambil pelajarannya, Bapak Ibu dirahmati Allah, terutama para ayah, dan saya mewakili para ayah meminta maaf pada para ibu. Bu, minta maaf saya, Bu, mewakili para suami, karena saya juga suami dan ayah. Minta maaf kadang-kadang bahwa bapak ini kan begitu pulang kerja udah capek, ya udah malam, pamannya ada makanan di rumah, istrinya bilang belum makan ya, udah disediakan, aku udah makan di luar. Oh ya sudah. Bapak tahu, sekedar saya sampaikan perasaan seorang wanita, Pak. Itu begitu bilang ya sudah, itu ngenesnya sampai besok malam itu. Kadang-kadang gini loh, Pak, Anda jangan sepelekan, ada makanan di meja makan kita. Itu makanan untuk sampai di meja makan, itu bisa jadi persiapannya sudah 2 minggu itu. Betul Bu? Suatu hari seorang istri ingin menyajikan makanan yang paling dicintai suaminya, maka dia mulai cari resep baru, resep apa yang baru. Dia browsing dulu di internet, cari masakan, dibanding-bandingkan dulu. Habis itu telepon temennya, Jeng, aku mau masak gini, SMS lagi, ini kok kurang apa enggak ya rasanya. Oke. Persiapannya lama itu, Pak. Terus nanti ke pasar nyari bahan, nggak ada pula di pasar satu, pindah ke pasar yang lain. Dia masak seharian, dia masak, Pak. Ini agak ini sedikit, hiperbola sedikit. Jadi lama itu untuk sampai makanan di meja makan itu, subhanallah, itu melibatkan waktu, tenaga, hati dan cinta. Enggak gampang, Pak. Begitu pulang tahu-tahu suaminya bilang, aku udah makan sama teman-teman di luar. Ya Allah, makanya saya minta maaf nih Bu, mewakili para suami. Para ibu mohon maafkan kami, kadang-kadang laki-laki nggak punya rasa. Yang beginilah kami diciptakan Allah SWT kan. Jadi mohon dimaafkan. Insya Allah mulai malam ini kita akan belajar, Bu. Sentuhlah makanan itu, makanlah itu, ucapkan kalimat yang mulia. Siapa yang masak nih? Aku yang masak. Luar biasa istriku, ya kan? Subhanallah, ya kan? Masalah rasanya nggak jelas itu nomor sekian, Pak. Iya, loh, nggak boleh menghina makanan kan? Ini Rasulullah SAW memberikan penghargaan, Pak, karena makanan itu di hati seorang wanita nggak gampang, Pak, nggak seperti di hati laki-laki. Laki-laki simpel-simpel aja, udah gampang itu, Pak. Berbeda, Pak. Lihat Aisyah dikasih hadiah his, nggak dimakan, ingat suami. Suami makan di luar sama teman-temannya, nggak ingat istrinya. Aisyah makan, ingat suaminya. Mau makan nggak jadi, disimpan, nunggu Rasul datang. Dan Nabi memberikan penghargaan, subhanallah. Bahkan Nabi puasa sunnah hari itu Nabi batalkan agar dia bisa menyenangkan istrinya, karena ini makanan hadiah, bukan sekedar sesuatu yang dimakan, tapi ini adalah pemberian hati dari seorang istri, Pak. Indah bukan? Makanya kalau mau belajar parenting jangan dari yang lain, dari Nabi. Belajar parenting sama orang kafir, ya kan? Teori barat, semua teori macam-macam. Belajar sama Rasul, Pak. Terbukti istri tidak satu, anak tidak satu, cucu tidak satu, tapi keluarga paling bahagia di muka bumi sampai ke akhirat nanti. Mari kita belajar sama Rasulullah SAW, ya, sampai urusan makan Nabi ajarin. Baik, selesai temui istrinya satu-satu. Nabi balik ke masjid, Pak. Balik ke masjid berarti masuk waktu duha. Waktu duha ternyata adalah waktu yang paling panjang Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Itu waktu berilmunya Nabi yang paling panjang. Dari duha hingga waktunya qailulah. Tadi menjelang zuhur. Ya kalau nggak sempat menjelang zuhur ya setelah zuhur, Pak. Setelah zuhur antum qailulah boleh ya. Sebentar, kan ada jam istirahat siang kalau di kantor, 1 jam ya lumayan. Qailulah. Rasulullah SAW itu aktivitasnya, Pak. Dan disitulah aktivitas ilmu Nabi SAW disampaikan segala macam. Dan subhanallah, bacalah tentang majelis Nabi. Itulah kampus Nabi, itu sekolahan Nabi, Pak. Hasilnya yang tadi saya ceritakan di awal, hasilnya generasinya kayak begitu, ini majelisnya.
Ini majelisnya. Rasul wafat, dunia perlu ahli apa? Madinah punya. Madinah punya Pak. Maka dari itu begini cara belajarnya harus diulangi. Hari ini juga sama Pak. Pendidikan kita ya kan. Cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter kan sekolah, pinter enggak, soleh enggak, tadi saya bilang itu. Karena bukan konsep Nabi SAW. Kalau konsep Nabi itu subhanallah Pak, singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, kan? Nikah nggak berani, kerja masih nyari, mau ngapain? 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri. Begitu Pak. Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima. Abdullah bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1, bingung. Jauh. Mari kita pikirkan ulang, ada pola hidup kita yang salah. Ada keseharian kita yang salah. Dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi Pak. Rasul waktu duha, waktu belajar bersama sahabat. Waktu yang paling panjang, dan di situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ngajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan di situ, belajar di situ semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ Pak. Di situ konsepnya. Dan banyak peristiwa. Majelis Nabi kadang-kadang kalau yang hadir jumlahnya tidak banyak, Nabi buat lingkaran. Setengah lingkaran gitu Nabi duduk di sini, ngajar. Nabi duduk di bawah. Tapi begitu nanti di akhir kehidupan beliau duduk di atas kayak saya begini. Dan setelah itu inilah yang dipertahankan oleh dunia pendidikan Islam. Dua-duanya pertahankan, duduk bareng dengan gurunya sejajar dan duduk gurunya di atas lebih tinggi dari muridnya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat di Masjidil Haram Masjid Nabawi hari ini pun masih dipertahankan. Gurunya duduk di kursi lebih tinggi daripada muridnya. Dan itu beda Pak. Dengan posisinya berbeda antara guru sejajar duduknya dengan muridnya dengan ini ilmu sendiri. Ilmu sendiri. Itu nyaris nggak pernah dibahas kan? Yang nggak dibahas. Kita tidak pernah punya panduan. Dalam Islam dua-duanya ada. Kadang-kadang kalau yang hadir sedang banyak, Nabi buat soft, dua soft. Dua soft itu maksudnya kanan dan kiri, bukan soft ini, tapi soft kanan kiri. Nabi di tengah. Kenapa tengah dikosongin? Fungsinya adalah kalau ada orang yang datang ke Rasul untuk keperluan bertanya atau keperluan yang lain, dia boleh memotong majelis Nabi. Dia langsung datang ke tengah, mendekat ke Nabi, duduk di depan Nabi, langsung bertanya. Setelah itu dia boleh pergi karena punya keperluan yang lain. Subhanallah, majelis Nabi indah. Nah, disitulah kemudian kualitas para sahabat Nabi juga beda-beda. Karena kadang-kadang seseorang tidak bisa hadir setiap hari, ada yang setiap hari hadir, bahkan bukan setiap hari, setiap saat bersama Rasulullah SAW. Seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Baik. Begitu sampai Qailulah, Nabi Qailulah. Istirahat. Bangunnya zuhur. Begitu selesai zuhur, kita tahu zuhur, Nabi SAW zuhur. Begitu selesai zuhur, Nabi duduk dengan para sahabatnya kadang-kadang tidak. Tetapi kalaupun Nabi duduk dengan para sahabat di majelis, kalau ada ilmu yang beliau sampaikan, tidak lebih panjang daripada sebelum zuhur. Pada zuhur itu lebih pendek. Kadang-kadang Nabi SAW memanfaatkan waktu itu untuk ziarah, menziarahi cucunya, menemui cucu-cucunya, menemui anak-anaknya. Terkadang Nabi manfaatkan itu juga untuk mengontrol pasar, controlling pasar. Nabi jalan mengontrol pasar, melihat aktivitas ini syar'i apa tidak syar'i, benar apa tidak benar. Seperti ketika Nabi menegur tentang seorang yang menjual korma yang ditutupi atas sama yang bawah beda Pak. Itu kerjaan pedagang, sebagian pedagang hari ini juga gitu. Dan itu penipuan dalam Islam. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Yang menipu begini ini bukan bagian dari kami. Tidak boleh lakukan itu. Nabi masukkan tangan begitu, ternyata yang atasnya sama yang bawah beda. Dan Nabi kontrol pasar, karena Nabi punya pasar Pak. Pasar muslimin. Ini PR besar sendiri. Bapak Ibu kalau yang pernah ke Masjid Nabawi atau paling nggak lihat Masjid Nabawi ya, bayangkan Masjid Nabawi, saya mau cerita. Masjid Nabawi itu bayangkan kiblatnya. Ini ada, saya sekarang ada kiblat nih Masjid Nabawi gitu ya, umpamanya.
sebelah kanan Anda, ini ngadep kiblat nih saya. Di sebelah kanan Anda itu kurang lebih di pojokan pagar Masjid Nabawi yang sebelah kanan depan. Ya, sekali lagi saya ngadep kiblat. Itu dulu adalah pasar terbesar milik Yahudi, yaitu pasar Bani Koinuko. Ternyata Nabi SAW membangun pasar muslimin itu di sebelah sininya Pak, sebelah kanan juga, tapi agak ke belakang. Lihat, Nabi berani membangun ekonomi face to face dengan Yahudi. Baru perekonomian bisa diambil oleh muslimin. Hari ini konsep syariah tidak jalan Pak di pasar, karena pasar punya Yahudi. Nggak bisa jalan. Lapangan punya orang, Anda mau punya aturan sendiri nggak boleh sama yang punya. Muslimin harus punya pasar sendiri. Konsep syariah dijalankan. Kalau perlu face to face untuk supaya langsung orang lihat mana yang lebih berkah, mana yang lebih maju, mana yang lebih hebat. Begitu Pak. Kalau perlu lihat mana yang lebih ramai pasarnya. Ya. Nabi adu pasar face to face berhadapan. Itu dilakukan. Nabi SAW melakukan controlling sehingga tidak boleh. Nah ini juga konsep. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau mengumumkan di pasar muslimin, la yabi' fi suqina hadha illa man faqih wa illa akala riba radhiya am aba. Tidak boleh jualan di pasar kita ini kecuali orang yang faqih, orang yang punya ilmu fikih muamalah benar, ngerti dia fikih muamalah jual beli itu bagaimana. Kalau tidak, maka dia pasti akan memakan riba, baik dia rela ataupun terpaksa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat dimintai izin oleh seseorang, wahai Ali, saya ingin bisnis mulai jualan dagang, maka doakan saya. Kata Ali, kamu sudah belajar fikihnya? Fikih jual beli, fikhul buyu', jual beli? Dia bilang, bagaimana kalau saya belajarnya sambil jalan? Nah, ini kesenangan kita nih, learning by doing, bahasa kerennya. Padahal itu baca parah itu Pak. Learning by doing, ya kan? Saya sambil jualan tapi sambil belajar fikih muamalah. Kata Ali, lah, belajar dulu fikihnya baru kamu jualan. Lihat Pak, kita jualan pun salah sekarang ternyata. Fikih buyuk udah ngerti, jualan iya, bisnis sudah gede, perusahaan udah 15. Fikih jual beli enggak tahu. Akhirnya kita makan yang haram, baru begitu uang haram banyak kita bingung datang ke Ustadz. Gimana Ustadz? Banyak duit haram di saya. Kemarin enggak mau belajar. Disuruh belajar susah, kan? Begitu sekarang sadar dia bingung. Sudah bingung, yang haram sudah terlanjur banyak, menarik keluarnya susah pula. Makanya Pak, Islam ini konsep dalam Islam. Ya, yang sudah terlanjur ya segera belajar fikih muamalah. Yang punya usaha belajar Pak. Ada fikihnya kan? Ada fikihnya. Dalam fikih ada bab jual beli. Ya Rasul kadang melakukan controlling terhadap pasar, kadang kunjungan ke rumah anak-anak cucunya dan seterusnya. Nabi berinteraksi dengan anak cucunya, itu pelajaran sendiri. Bagaimana Nabi berinteraksi anak, berinteraksi dengan cucu dan segala macam. Singkat kata, masuk waktu asar. Gitu? Masuk waktu asar. Dengan semua aktivitas Nabi itu. Masuk waktu pasar, sholat. Begitu sholat, selesai asar adalah waktu yang paling pendek. Dan nyaris Nabi tidak duduk dengan sahabat lama-lama di masjid. Tidak berlama-lama dengan para sahabat di masjid. Sudah lelah seharian Pak. Sudah lelah seharian, sudah beristirahat. Waktunya istirahat. Pada asar, Nabi SAW sudah tidak banyak beraktivitas di masjid dengan para sahabatnya, tidak duduk lama lagi. Kalau pada itu pun hanya perlu, kalaupun perlu saja. Ya, kecuali kalau Nabi punya program pelajaran sehari, karena Nabi pernah punya pengajian 1 hari full dari pagi sampai sore. Itu ada. Apalah kita nyebutnya hari ini? Apa nyebutnya hari ini? Pokoknya belajar seharian full, ya kan? Mau daurah, mau workshop, mau apa itu Nabi pernah punya. Nabi pernah juga punya daurah 20 hari. Hadis sahih dalam riwayat Bukhari. Dan seterusnya. Jadi Nabi SAW kalau sudah sore, sudah pada asar itu sudah tidak terlalu banyak kegiatan. Apa kegiatan beliau? Kegiatan beliau tadi bersilaturahim, berkunjung. Kadang-kadang ada sahabat datang ke beliau, ya Rasulullah, ini saya mau menyembelih onta, tolong disaksikan. Jadi para sahabat senang apapun disaksikan Nabi, berkah Pak. Dikunjungi orang-orang soleh, makanannya dimakan sama orang soleh. Makanya ada doanya, akala ta'amakumul abror. Ya, makananmu dimakan oleh orang-orang baik. Berkah makanan kita ya Pak.
kasih makanan orang-orang baik itu. Dia senang sahabat. Nabi datangi untuk itu ya, untuk motong onta, motong kambing, sampai masak, sampai makan bersama dan seterusnya. Nanti kadang berkunjung ke rumah sahabat yang lain. Kadang Anas pernah meminta Nabi untuk berkunjung ke rumahnya untuk Nabi sholat di rumah Anas. Ini nggak pernah kita lakukan ya Pak. Minta orang yang soleh nyolati rumah kita Pak. Belum pernah kita lakukan ya. Itu Anas pernah minta Pak. Pernah minta. Nah, sore hari menjelang maghrib, Nabi melakukan aktivitas yang sama dengan yang Nabi lakukan setelah terbit matahari. Apa itu? Menemui istrinya satu persatu. Subhanallah. Beginilah bahagianya rumah tangga Pak. Ada istri yang oleh suaminya disapa dengan sebagai seorang suami terbaik 2 kali dalam sehari. Mengawali hari dan menutup hari. Makanya para istri selelah apapun kalau begitu nikmat Pak kerjanya di rumah ya kan, nyaman. Oh, Masya Allah, beban istri nggak sederhana. Tapi kalau suami memberikan yang terbaiknya, Masya Allah, istri semangatnya luar biasa. Nabi temui satu-satu. Cuma kalau yang sore ini agak berbeda. Bedanya adalah kalau Nabi tidak cukup waktu, umpamanya tadi nemeni sahabat motong kambing, kan lumayan motong kambing, nguliti, masak kan butuh waktu itu. Kalau waktunya tidak mepet maghrib, maka Nabi tidak mengunjungi satu-satu. Tapi Nabi langsung ada di rumah istri yang dapat jatah malam itu. Kan jatah malam digilirkan. Istri yang punya jatah malam itu Nabi langsung di situ. Nah semua istri sudah tahu, oh Nabi nggak datang nih karena berada kesibukan, maka semua istri kumpul di rumah itu. Duduk bersama bareng-bareng, Masya Allah, seorang suami, istri sekian, ya kan? Duduk bareng-bareng, bercengkrama bersama, berbicara, bercanda, makan bersama, subhanallah. Nikmat bukan? Nanya doang saya, Pak. Saya juga nggak pengalaman masalahnya. Ya. Kalau Nabi cukup waktu, Nabi kunjungi satu-satu. Istri yang paling terakhir Nabi kunjungi adalah istri yang mendapatkan jatah malam itu. Jadi rumah tangga itu ada aturannya, ada konsepnya, ya. Subhanallah, sudah jam 8 Pak, udah habis waktunya. Baik, saya tutup kalau begitu, bahwa kalau sudah maghrib kita tahu ada panduan dalam Islam tentang masalah maghrib ke isya, malam setelah terbenam matahari itu sudah tidak ada aktivitas. Semuanya sudah tinggal ibadah di situ. Kalau ada makan tentu ada makan di sana. Kadang-kadang makan Nabi, kadang-kadang ba'da maghrib juga makan. Terus begitu sampai kemudian tadi sudah langsung ba'da isya. Bahkan juga ada anjuran menunggu maghrib sampai isya, kita tahu. Dan isya Nabi setelah kita tahu, Nabi SAW selesai sholat isya, Nabi langsung tidur. Kecuali ada urusan muslimin. Dan isya itu ada satu sunnah yang kita perlu mencobanya, tapi mohon mencobanya setelah ilmunya ada, disampaikan juga ke masyarakat biar nggak jadi fitnah. Yaitu apa? Nabi SAW, muadzin Nabi SAW, Nabi punya 2 muadzin, Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Kalau muadzin Nabi sudah adzan waktu isya, itu Nabi dari rumahnya tinggal ngelihat ke masjid, kan tinggal buka aja Pak, ya kan? Ya, masjid lain juga nggak jauh. Kalau di masjid para sahabat sudah berkumpul banyak, Nabi segera keluar untuk segera sholat isya, kemudian selesai pulang istirahat. Tapi kalau Nabi lihat dari rumah kok sepi, rumah sahabat kok pada belum banyak datang, ada saja mungkin aktivitas apa segala macam, maka Nabi menunda sholat isya sampai tengah malam, baru sholat isya berjamaah di masjid. Dan Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiri salatil isya'i ila nisfil lail. Kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya sampai tengah malam. Jadi khusus untuk salat isya, dengan hadis ini maka ternyata waktu utamanya ada di tengah malam itu. Tapi tetap harus berjamaah. Gak boleh tengah malam sendirian di rumah.
Sahabat sholat di masjid, ya karena laki-laki. Jadi sahabat kalau sudah mulai beranjak malam, nanti sahabat datang ke Rasul, ya Rasulullah, para wanita sudah tidur, anak-anak juga sudah tidur, mari kita sholat isya, kita belum sholat isya. Sholat isya, berjamaah di masjid, sudah tengah malam. Pernah nyoba di sini? Belum ya? Rasakan Pak, sholat isya di tengah malam berjamaah di masjid, rasanya beda banget. Betul, ini sunnah Nabi SAW. Bahkan tadi dengan hadis itu, maka ternyata waktu, kalau sholat wajib yang lain waktunya di awal waktu utamanya. Untuk sholat isya Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sekilas bisa memberi gambaran. Kalau detailnya ya perlu waktu cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada saudara Zubaid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.